Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Peternakan Unit Penelitian dan Pengembangan Peternakan di episode yang ketiga bersama Bapak Sisno selaku pemilik usaha domba di sini. Mungkin sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Dwi Rahma Putra selaku moderator untuk Bincang Peternakan kali ini. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sisno, kenal lengkapnya Sisno. Tinggal di desa Sambingkulon, terutama di dusun Sigandu, kecamatan Kembaran. Oke, baik Pak. Kan Bapak ini usaha domba nih Pak. Bisa diceritain kayak bagaimana sih awal mula Bapak terjun di peternakan domba gitu Pak? Untuk awal mula sebenarnya dulu bertani. Oh, bertani. Iya, kambing itu untuk sambilan. Hmm, Tapi lama-lama ternyata untuk ternak lumayan menjanjikan hasilnya. Jadi akhirnya kita beralih ke peternakan. Ya, dari awal bertani beralih ke peternakan. Terus kan di sini kalau nggak salah pembibitan kok sama apa ya Pak? Penggemukan ya. Nah itu ada nggak sih Pak kayak alasan kenapa Bapak memilih buat pembibitan sama penggemukan domba? Ya, untuk pembibitan kita punya ini ada sekitar 50 bibit untuk indukan. Pengemukan juga di kandang sebelah ada. Tujuan untuk pembibitan kan itu ya, kita bisa sirkulasi dari peternakan kita sendiri. Misalkan kita punya pembibitan, nanti anaknya dibesarkan, Iya bisa buat penggemukan. untuk pengemukan setelah gemuk mungkin bisa langsung dijual. Terus kan tadi di awal itu Pak, Bapak mendirikan usaha domba ini awalnya tuh dari berapa ekor dulu gitu Pak? Kalau untuk awal mula itu kan memang sebagai sampingan, saya pelihara 5 betina, 1 jantan untuk mengawalinya. Memang kita mengawali itu dari 5 betina itu kita peliharanya yang bunting semua. Oh, langsung yang beli yang bunting gitu ya? Kita belinya yang bunting 3 bulan, 4 bulan, diharapkan 1 bulan, 2 bulan itu lahir semua. Jadi nanti siklusnya setelah 2 bulan beranak, kita kawinkan dengan pejantan. Ya alhamdulillah dengan metode itu ternak bertambah banyak. Untuk perkembangan sekarang nih Pak, kayak populasinya tuh sekarang berapa kalau boleh tahu? Untuk populasi kalau yang sekarang mungkin sekitar 300 ekor. Tapi kalau kita pas lagi ini penuh, Bisa. itu kapasitas 600 ekor. Terus kan tadi Pak di awal tuh Bapak kayak memilih bibit itu ada kriteria khususnya nggak Pak? Kayak buat memilih bibitnya tuh yang seperti apa gitu? Ya, kalau untuk indukan, saya pilih domba yang ekor gemuk dan domba taksel. Untuk kebanyakan kayaknya ekor gemuk, cuma kita pakai pejantan yang taksel. Tujuannya karena jantan taksel anaknya itu besar bagus. Terus dapetin bibitnya tuh kadang dari mana Pak? Saya dapat bibit itu dari pasaran. Oh, pasar. Ya, kita menyortir yang bagus untuk bakalan pembibitan. Ini Pak kan sebagai pengusaha peternakan kan pasti ada kendalanya gitu. Boleh jelasin kendalanya apa? Sama kayak cara ngatasinya itu bagaimana Pak? Ya, kalau kendalanya banyak, terutama kesehatan. Kesehatan kadang kalau mungkin kita awal beli dari pasar, biasanya kan itu ada penyakit mata sama penyakit mulut orf. Ya, oh. Itu biasanya dari pasar itu pada kena dulu. Tapi ya kita bisa mengatasi, diobatin. Itu alhamdulillah bisa cepat sembuh. Berarti walaupun terkena penyakit, walaupun off itu tetap aja dibeli, tapi nanti disembuhkan sama Bapak gitu? Enggak, kita belinya tetap sehat. Cuma kendala waktu dipelihara untuk awal biasanya ada kendala itu penyakit. Tapi ya kita bisa ngobati. Tapi kan itu enggak mesti semua. Kadang ada yang begitu kita beli dari pasar, mungkin ada yang kena Penyakit.
Terus biasanya selain orb itu apa lagi Pak penyakitnya? Menurut Pak? Untuk penyakit biasanya ya kalau pas musim hujan mungkin ada yang kembung. Terus cara ngatasinya itu bagaimana? Apakah divaksin atau diberi obat atau bagaimana? Kita penanganan mengikuti yang sakit. Kalau misalkan kembung, biasanya saya pakai semacam ramuan pakai tolak angin atau madu itu untuk mengobati yang kembung. Terus kayak kan misal biasanya tuh ada yang sakit tuh biasanya diisolasi sendiri atau gimana Pak? Ya, untuk yang sakit biasanya dipisah. Tujuannya itu untuk apa ya? Biar Memantau khusus. Terus kan tadi di sini buat pembibitan tuh Pak, kayak berapa lama sih siklus reproduksi buat betinanya itu? Untuk reproduksi bunting biasanya sekitar 5 bulan. Setelah 5 bulan nanti melahirkan. Terus ada kayak manajemen khususnya nggak, perlakuan khusus terhadap kayak betina produksinya itu? Ya ada. Kandangnya makanya kan dipisah. Misalkan dalam satu petak diisi induk 3 atau berapa. Tujuannya nanti kalau misalkan melahirkan itu nggak berintuk-intuk yang lain. Terus berarti kalau udah dilahirin biasanya dipisah lagi gitu Pak? Iya dipisah. Ada kandang khusus. Terus kan bentar lagi Idul Adha nih Pak. Kayak ada nggak sih dari Bapak strategi pemasaran untuk penjualan produk Bapak ke peternak-peternak lain atau konsumen yang akan digunakan untuk Idul Adha nantinya? Untuk strategi sebenarnya apa ya? Dari mulut ke mulut sebenarnya. Jadi mungkin karena sudah tahu saya punya ternak, dari mulut ke mulut di sini ada peternakan kambing. Mungkin juga harganya apa ya? Nggak terlalu mahal ya. Jadi mungkin bisa untuk pembanding dengan peternak lain mungkin bisa juga agak murah. Jadi strategi pemasaran sementara dari mulut ke mulut. Belum pakai apa istilah media sosial saya belum. Oh, tapi tetap dijual ke pasaran gitu Pak atau bagaimana? Untuk awal dulu memang saya jual ke pasar. Tapi setelah lama-kelamaan orang pada tahu, konsumen datang langsung, sendiri. Ya. Ambil dari kandang. Jadi saya sekarang sudah tidak membawa ternak ke pasar. Alhamdulillah konsumen datang langsung ke kandang. Kayak ada nggak sih setiap bulan tuh berapa kali atau berapa yang terjual gitu Pak? Atau tidak mesti? Kalau sekarang ya alhamdulillah untuk per bulan bisa sampai sekitar 300 sampai 400. Mungkin selanjutnya ya Pak, kayak kan tadi kayak membahas juga terkait kesehatan ternaknya. Nah gimana sih biar terhindar dari penyakit atau bagaimana agar tetap produktif gitu betinanya Pak, agar terhindar dari penyakit? Untuk menghindari penyakit, kemudian untuk apa ya kebersihan kandang. Kebersihan kandang itu rajin, terutama dari tempat pakan setiap hari itu harus dibersihkan, diganti. Misalkan ada sisa dibuang nanti jadi bersih. Itu untuk kebersihan kandang. Ya. Terus buat kayak orang-orang yang masuk ke sini gitu diperlakuan ketat atau gimana Pak? Kalau hari-hari biasa enggak, tapi nanti kalau menjelang Idul Adha biasanya ya diperketat. Kita tanyakan dulu tamu itu dari sebelum dari sini dari mana saja. Misalkan dari peternakan sapi, kalau peternakan sapi itu di sana itu tadi sehat, sapinya dikhawatirkan dari peternakan lain ada penyakit kelas PMK, khawatir kan nanti di sini menyebar. Kita tanyakan dulu, kalau memang dia dari rumah langsung nggak apa-apa. Terus ya Pak, saya lihat-lihat tuh buat tempat pakannya tuh kayaknya beda dari yang lain biasanya. Kayak kan biasanya kalau peternakan lain tempat pakannya tuh kayak diwadahin khusus. Kalau ini kan kayak langsung, itu ada alasannya nggak sih Pak? Sebenarnya kandang dibuat ini dibuat seminimal mungkin biayanya. Untuk menekan biaya biar nggak terlalu tinggi biayanya, kapasitas juga bisa banyak. Buat mengefisienkan tempat gitu ya Pak. Iya. Terus nih Pak, ada nggak sih harapan sama rencana
pengembangan usaha peternakan domba Bapak untuk kedepannya gitu bagaimana? Ya harapan rencana mengembangkan itu lagi meningkatkan sarana prasarana ke peternakan untuk apa? Ibaratnya meningkatkan prasarana itu untuk mendukung terutama prasarana di pakan. Kita punya bank pakan sendiri yang itu bertahap. Ya sekarang sih sudah ada sekitar 7.000 meter persegi untuk lahan rumputnya. Kita berharapkan ya setiap tahun itu nambah lahan. Karena kalau kita nggak nambah lahan, ternak nambah. Ya setiap tahun nambah, kita nggak bisa maju. Karena kalau kekurangan pakan ya resikonya nanti kambingnya sakit pada akhirnya. Terus mungkin untuk bincang peternakan kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster,